Rumah sakit Rawaliar berdiri mematung di ujung kota yang seolah sengaja dilupakan orang-orang. Dulu, bangunan tua itu jadi saksi lahirnya ribuan bayi, menampung jerit ibu-ibu di atas ranjang besi berkarat, menemani detak jantung yang sering berhenti di tengah jalan. Sekarang, hampir semua bangsalnya sunyi, kecuali satu, ruang bersalin di lantai 3 yang konon tidak pernah benar-benar kosong meski tak ada jadwal persalinan. Sari baru 2 minggu bekerja di situ. Usianya baru 23 tahun, rambutnya masih dibungkus rapi di balik hijab putih. Seragamnya lusuh oleh aroma antiseptik dan parfum mayat yang entah dari mana datangnya. Malam itu, ia bertugas jaga malam. Seperti biasa, shift malam di rumah sakit angker ini tak pernah betul-betul tenang. Jam dinding di ruang jaga berdetak pelan, hampir pelan sekali. Justru sunyi itulah yang membuat telinga Sari makin tajam menangkap suara-suara lain. Gerak langkah, derit ranjang, jerit samar, dan tangisan bayi di dinding. Di luar ruang bersalin, lampu lorong berkedip. Sebagian mati total, sebagian berdenyut seolah nafas orang sekarat. Bau karbol basi menyengat. Beberapa jendela pecah dibiarkan ditambal triplex. Di ujung lorong, pintu ruang bersalin nomor 4 tampak menganga setengah, menelan cahaya lampu kuning redup di dalamnya. Sari berdiri kaku di depan pintu, ngeri tapi penasaran. Dari sela pintu, ia melihat ranjang bersalin tunggal di tengah ruangan. Di atasnya terbaring seorang ibu muda, perutnya membesar, napasnya tersengal, kakinya terangkat pada stirrup berkarat. Di sisi ranjang berdiri seorang lelaki jangkung, tubuhnya dibalut jas dokter pudar, Dokter Parmin. Orang bilang, Dokter Parmin adalah dokter jaga paling lama di situ, sudah 20 tahun tak pernah cuti. Anehnya, tak ada yang benar-benar tahu kapan ia makan atau pulang ke rumah. Mata Dokter Parmin cekung, kantung matanya hitam meneteskan kesunyian. Tangannya dingin menekan perut ibu muda itu, bibirnya komat kamit membaca sesuatu, bukan instruksi medis, tapi semacam mantra kuno. Sari melangkah masuk pelan, menahan bau amis yang menyeruak. Darah menetes ke lantai. Di sebelah meja instrumen, ia melihat kain putih sudah memerah. Tangisan samar terdengar jelas di telinganya, padahal bayi di perut itu belum lahir. Tangisan itu seperti merambat di sela ubin, merayap ke tulang, mencengkram ubun-ubun. Tiba-tiba, lampu gantung berayun. Angin entah dari mana berdesir, membelai tengkuk Sari hingga merinding. Ia merasa ada yang berdiri di belakangnya. Sekilas, pantulan kaca inkubator rusak di sudut ruangan menampakkan siluet perempuan berambut panjang, kepala miring, mulutnya menganga meneteskan darah. Sari membalik badan, tapi lorong di belakangnya kosong. Hanya bunyi monitor detak jantung yang mengiringi nyanyian kematian di udara. Jerit ibu muda itu semakin menjadi-jadi. Napasnya putus-putus. Sari menoleh pada Dokter Parmin yang kini menunduk terlalu dekat ke perut pasien. Ia seperti sedang membisikkan sesuatu pada janin di rahim. Kedua tangannya menekan kuat, seolah meraba-raba jalur hidup yang harus diputus. Sari ingin bertanya, tapi bibirnya keluh. Ia hanya sanggup mundur setengah langkah, jantungnya berdetak lebih cepat dari detak monitor. Di sudut ruangan, sebuah kursi roda tua bergerak sendiri, rodanya mencicit melawan lantai keramik retak. Sari mendongak, melihat plafon retak di atas ranjang. Dari celah retakan, air menetes perlahan, membasahi ubun-ubun pasien yang terbaring. Anehnya, air itu berwarna kemerahan, seperti darah lama yang tak pernah mengering. Jerit itu berhenti mendadak. Hening merambat. Lampu gantung berhenti berayun. Dokter Parmin menatap Sari, matanya kosong, suaranya lirih tapi menghantam telinga. Kalau kau masih mau hidup, jangan tinggalkan dia sendirian. Sari menatap ibu muda itu. Matanya terbuka, tatapannya kosong menembus langit-langit. Perutnya sudah kempis, tapi tak ada bayi di atas ranjang. Tak ada tangisan normal. Yang ada hanya keheningan panjang, seolah semua suara disedot ke balik dinding kusam.
Tiba-tiba, di sisi ranjang, Sari mendengar suara serak, tangisan bayi. Bukan tangisan lemah, tapi tangisan garau, seolah pita suara itu sudah berkarat. Ia membungkuk, menengok ke bawah ranjang. Di sanalah ia melihatnya. Sepasang tangan kecil pucat, kukunya hitam, merangkak perlahan menapak lantai berlumur darah. Sari mundur, punggungnya menabrak meja instrumen. Pisau bedah jatuh berdering. Dokter Parmin tidak bergerak. Ia berdiri di sisi ranjang, menatap perut ibu muda yang kempis sambil tersenyum kecil. Bibirnya bergerak membisikkan nama-nama yang tak dimengerti Sari. Sementara itu, di bawah ranjang, suara tangisan bayi berganti cekikikan pendek. Tangan mungil itu merangkak lebih dekat, meninggalkan jejak darah yang membentuk pola aneh. Lingkaran, garis patah, simbol mirip rahim terbalik. Sari ingin kabur, tapi pintu di belakangnya menutup sendiri. Gagangnya berkarat, terkunci rapat. Ia menjerit minta tolong, tapi suara jeritnya tenggelam di balik isak tangis bayi yang kini terdengar di seluruh ruangan. Dinding putih di sekeliling ranjang bersalin memantulkan suara, memecahnya jadi gema, seolah puluhan bayi menangis bersamaan dari dinding, lantai, plafon. Sari menempelkan telinga ke pintu. Di luar, lorong sunyi. Ia mendengar langkah kaki kecil berlari mendekat. Seperti tapak kaki balita. Suara itu berhenti tepat di balik pintu. Ia merasakan sesuatu meraih gagang pintu dari luar. Tapi alih-alih membukanya, gagang pintu berputar pelan dan patah. Suara logam patah memekakan telinga, diikuti embusan angin dingin yang entah dari mana datangnya, menerpa tengkuknya basah. Sari menoleh pada Dokter Parmin. Pria tua itu masih berdiri di sisi ranjang. Tangannya menengadah seolah menerima sesuatu dari atas langit-langit. Dari plafon retak, cairan merah menetes di telapak tangannya. Sari tertegun. Cairan itu bukan darah biasa. Warnanya kehitaman, pekat, baunya anyir bercampur amis seperti bangkai. Dokter Parmin membisik lagi. Lebih cepat, suaranya menembus gendang telinga Sari, membuatnya hampir muntah. Semua harus lahir di sini, semua harus kembali. Sari merinding. Ia mundur, punggungnya menyentuh dinding dingin. Dalam remang lampu kuning, ia melihat di dinding sebelah ranjang, bercak darah membentuk bayangan perempuan hamil. Perempuan itu seperti menggenggam sesuatu di perutnya. Matanya menatap lurus ke arah Sari. Bayangan itu tiba-tiba bergerak, merambat turun ke lantai, mengitari ranjang bersalin, mendekat pada Sari dengan suara erangan rendah, tangisan, jeritan, dan bisikan menjadi satu. Sari tak bisa lagi menahan. Ia berlari ke sudut ruangan, bersembunyi di balik tirai bedah sobek. Dari celah kain, ia melihat ranjang bersalin itu tetap bergoyang pelan, padahal tak ada lagi pasien di atasnya. Di bawah ranjang, jejak kaki kecil basah darah merayap mendekat. Tangisan bayi makin nyaring, seolah lahir dari dasar lantai. Dalam remang tirai, Sari menutup mulutnya rapat-rapat. Matanya menatap kosong pada keranda logam kecil di sudut ruangan. Inkubator tua yang retak, di dalamnya hanya kain putih berlumur merah, seolah janin pernah ditinggalkan di situ. Di luar ruangan, pintu tetap terkunci. Lorong menelan suara. Malam semakin larut. Di dalam ruang bersalin itu, Sari sadar satu hal, ia tak sedang membantu persalinan biasa. Ia sedang menyaksikan kelahiran yang seharusnya tak pernah terjadi, dan ia sendirilah yang harus membantu mereka lahir. Berkali-kali, di atas ranjang berkarat, dengan tangisan yang tak pernah selesai. Malam kedua menjemput Sari seperti tangan dingin yang menutup mata orang sekarat. Ia masih berdiri di depan ruang bersalin nomor 4. Sejak semalam, ia yakin pintu itu menelannya, menahannya bersama tangisan yang tak pernah lahir. Namun entah bagaimana, pagi datang menjemputnya di lorong bangsal kosong. Seorang perawat senior menemukannya pingsan, bibirnya membiru, di samping ranjang bersalin yang tetap basah oleh darah yang tak pernah kering. Mereka memindahkan Sari ke ruang istirahat. Di situ,
Selimut tipis menutup tubuhnya yang gemetar. Beberapa rekan magang datang, berbisik-bisik. Ada yang bilang Sari kerasukan. Ada yang bilang ia cuma keras kepala. Tapi tak satu pun berani menatap matanya lama-lama. Sebab di balik bola matanya, ada bekas bayangan yang menempel. Siluet bayi merangkak, jemari mungil yang mencakar dinding, dan suara isak yang tetap menempel di telinga. Saat matahari terbit, Sari bangun. Pagi di rumah sakit Rawaliar tidak pernah terasa hangat. Cahaya mentari hanya menembus jendela kotor, memantul pada ubin retak, menyoroti bercak darah yang entah kenapa selalu muncul di dekat pintu ruang bersalin nomor 4. Sari berdiri, kakinya goyah, namun langkahnya kembali tertuju ke lorong lantai 3. Seolah magnet kematian menariknya kembali. Di depan pintu, ia melihat sesosok lelaki tua duduk di kursi roda. Rambutnya putih, kulitnya pucat kebiruan, matanya menatap kosong ke dinding. Sari mengenalnya, Pak Sumarno, mantan petugas kebersihan. Orang bilang, Pak Sumarno pernah bertugas membersihkan ruang bersalin itu sebelum akhirnya stroke. Lidahnya keluh, tapi tangannya selalu menunjuk ke dalam setiap kali pintu ruang bersalin terbuka. Sari menghampiri, berjongkok, menatap Pak Sumarno. Bibir tua itu gemetar, air liurnya menetes. Jari telunjuknya menuding lurus ke pintu nomor 4 yang sedikit terbuka. Sari merinding. Suara detak jam di lorong berdentang satu-satu. Ia tahu, mau atau tidak, malam ini ia kembali bertugas di ruang bersalin terkutuk itu. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Gerimis tipis menempel di kaca jendela, menetes bagai air mata di pipi kusam bangsal tua. Di ruang jaga, rekan-rekan Sari memilih berkumpul di dapur, menyalakan kompor portabel, menjerang kopi sachet. Tak satu pun berani mendekat ke ruang bersalin lantai 3. Seolah ruang itu punya mulut sendiri, menelan siapapun yang berani mendekat terlalu lama. Jam menunjuk pukul 12 malam. Sari berdiri di depan pintu. Tangannya gemetar memegang handle pintu yang dingin. Sesaat ia menoleh ke belakang, lorong sunyi, lampu remang, suara tetesan air dari pipa bocor di langit-langit. Tidak ada suara lain, tidak ada orang. Hanya dia, pintu, dan suara detak jantungnya sendiri. Dengan napas tertahan, ia mendorong daun pintu. Bunyi engsel berderit panjang. Ruangan di dalam gelap, hanya lampu gantung di atas ranjang bersalin berkelip seperti lilin hampir padam. Bau karbol basi, bercampur amis darah tua, langsung membungkus hidungnya. Ia menahan muntah. Langkahnya berat. Bayangan ranjang besi di tengah ruangan tampak bagai altar kematian. Di atasnya, kasur tipis berlapis kain putih penuh bercak merah kecoklatan. Di samping ranjang, instrumen bedah tergeletak rapi. Pisau bedah, gunting, benang jahit usang, semua berkilat redup seperti senjata upacara. Dokter Parmin berdiri membelakanginya. Lelaki tua itu seperti patung. Bahunya kurus, jas dokternya kusam, bau formalin melekat di tubuhnya. Ia menoleh perlahan, matanya cekung lebih dalam dari lubang kubur. Bibirnya retak, suaranya serak seperti pintu tua berderit. Sari, kau kembali. Bagus. Sari menelan ludah. Suara Dokter Parmin bagai mantra, menempel di dinding-dinding otaknya. Ia ingin lari, tapi kakinya terpaku. Seolah ada tangan dingin mencengkeram pergelangan kakinya. Dokter Parmin mengangkat tangannya, menunjuk ranjang bersalin. Bantu aku. Malam ini, satu lagi harus lahir. Sari menatap ranjang itu. Di atasnya, seorang perempuan terbaring. Perutnya buncit, napasnya parau, wajahnya pucat seperti kapur. Matanya terbuka, menatap lampu gantung di atasnya, bibirnya bergetar tanpa suara. Tangan kirinya diinfus, tangan kanannya menggenggam erat sehelai kain putih lusuh. Di ujung kain, Sari melihat nama samar, hurufnya hampir terhapus. Murni.
Siapa Murni? Kenapa di sini? Tangisan bayi samar terdengar lagi. Sari menoleh ke sudut ruangan. Inkubator tua di pojok berdengung pelan, meski tak terhubung ke listrik manapun. Di dalamnya, kabut putih menari. Sekilas, Sari melihat bayangan tangan mungil menempel di dinding kaca retak. Bekas sidik jari kecil itu bergerak, seolah menulis huruf di embun, huruf yang membentuk kata, Ibu. Sari menoleh ke Dokter Parmin. Lelaki tua itu kini menunduk di sisi pasien, tangannya bergerak cepat meraba perut buncit. Dari bibirnya keluar gumaman panjang, campuran bahasa Latin dan Jawa kuno yang membuat bulu kuduk Sari menegang. Tangisan bayi makin nyaring. Ranjang bersalin bergetar pelan, seolah menahan beban yang bukan hanya rahim manusia, tapi rahim dari dunia lain. Sari terpaksa mendekat. Tangannya gemetar memegang pisau bedah. Dokter Parmin menatapnya dengan mata cekung, mengangguk pelan. Kau harus potong. Buka jalannya. Kalau tidak, dia tak mau pergi. Sari tertegun. Bau amis menusuk hidungnya. Ia menatap perut pasien. Di bawah cahaya redup, kulit perut itu tampak bergerak-gerak, seolah ada sesuatu meronta dari dalam. Detak jantung Sari seolah menempel pada gerakan itu. Tangannya gemetar, ujung pisau menempel pada kulit pucat. Tiba-tiba, lampu gantung di atas ranjang mati. Ruangan gelap seketika. Sari menahan napas. Dalam gelap, tangisan bayi berubah jadi cekikikan parau. Sesuatu menetes ke punggung tangannya. Hangat, lengket. Ketika lampu berkelip lagi, Sari melihat darah segar menetes dari langit-langit, dari retakan di plafon yang sama seperti semalam. Dokter Parmin tersenyum. Senyum tanpa gigi, hanya gusi hitam yang basah. Lakukan. Atau kau yang akan lahir lagi di sini. Sari ingin berteriak, tapi suara hilang di tenggorokan. Di antara gemetar, pisau bedah menoreh kulit pucat. Jerit pasien menembus dinding, membentur lorong sunyi. Suara tangisan bayi berubah jadi lolongan. Di bawah ranjang, jejak kaki mungil menapak di genangan darah, berjalan perlahan ke sudut ruangan, menembus pintu setengah terbuka. Saat perut terbuka, Sari menatap isi rahim yang seolah bukan daging dan darah, melainkan kabut kelabu, berputar seperti pusaran angin. Dari pusaran itu, tangan-tangan mungil meraih pisau bedahnya. Sari hampir melepaskan, tapi jemari mungil itu menuntunnya memotong lebih lebar. Di kejauhan, Sari mendengar suara langkah kaki kecil, banyak sekali, menapak lorong bangsal, menunggu di balik pintu. Darah membanjir lantai, membentuk genangan yang memantulkan wajahnya sendiri. Di pantulan itu, Sari melihat bukan dirinya, melainkan ibu-ibu bersalin puluhan tahun silam, menatapnya dengan mata cekung, rahim koyak, bibir berbisik, bantu kami lahir lagi. Sari menjerit, tapi suara jeritnya patah. Dokter Parmin menempelkan tangannya ke bahu Sari, dingin bagai batu nisan. Bagus, Sari. Kau akan jadi bidan terakhir di sini. Kau akan lahirkan mereka semua, lagi, dan lagi. Lampu di lorong padam total. Pintu ruang bersalin tertutup rapat. Di luar, hanya terdengar tangisan bayi, ribuan, menembus ubun-ubun, memaksa Sari tetap di dalam, tetap membedah, tetap membuka rahim yang tak pernah benar-benar kering. Sari tak tahu berapa lama tangannya gemetar di atas ranjang bersalin nomor 4. Pisau bedah masih menempel di sela jemarinya, dingin bagai tulang bayi yang tak sempat hangat di rahim. Di sekitarnya, suara tangisan bayi menjalar di dinding, menembus ventilasi, merayap ke dalam paru-paru. Ruangan bau kloroform basi, anyir darah, dan aroma busuk kain kasa yang terlalu lama menempel di luka yang tak pernah kering. Di atas ranjang, perempuan bernama Murni terbaring setengah sadar. Matanya membelalak menatap lampu gantung yang berayun pelan, seolah ada yang menariknya dari langit-langit retak. Bibir Murni bergetar, tangannya meraih sisi ranjang, kukunya patah,
menancap di kasur tipis berlumur darah. Sari berdiri di samping ranjang, napasnya pendek, kulitnya dingin oleh keringat asin yang membasahi keras seragamnya. Dokter Parmin masih di sana, berdiri bagai patung penjaga gerbang neraka. Matanya kosong menatap perut Murni yang sudah terbelah. Bibirnya komat-kamit membaca doa yang tak pernah diajarkan di bangku kedokteran manapun. Dari sela-sela jahitan yang belum dirapikan, asap putih tipis membumbung, membentuk kabut kelabu yang memekat di bawah lampu. Sari mendengar langkah kaki kecil lagi. Kali ini bukan di lorong, bukan di sudut ruangan, melainkan di plafon, berderit seperti tangan-tangan mungil yang merangkak di atas Eternit. Plafon tua itu seolah berdenyut, meneteskan darah melalui retakan yang menetes di wajah Murni. Setiap tetes menetes, Murni tersenyum kecil, senyum yang membuat bulu kuduk Sari meremang. Bibir Murni merapal kata-kata pelan, seolah menirukan Dokter Parmin. Tangannya menepuk-nepuk udara, memanggil entah apa. Sari mundur beberapa langkah, punggungnya menghantam meja instrumen bedah. Bunyi logam beradu memecah tangisan samar. Pisau, gunting, dan forcep berjatuhan ke lantai, berdenting seperti lonceng kematian. Sari memejamkan mata, menahan muntah. Saat membuka mata lagi, ia melihat lantai di bawah ranjang sudah berubah merah pekat, genangan darah membentuk pola spiral, menyusuri kaki meja, mengalir pelan ke celah keramik retak. Di spiral darah itu, jejak kaki bayi muncul satu-satu. Kecil, basah, menapak pelan seolah merangkak ke arahnya. Tangisan bayi makin jelas, terdengar di telinga kanan dan kiri bersamaan. Di dinding sebelah tempat tidur, bercak merah membentuk bayangan perempuan lain. Rambutnya panjang menjuntai, wajahnya kosong tanpa mata, rahimnya bolong menganga. Bayangan itu merangkak, kepalanya memutar 180 derajat, menatap Sari dengan senyum retak. Ia berbisik, "Buka lagi, buka jalannya." Suaranya menembus gendang telinga seperti bisikan ular di telinga orang tidur. Tiba-tiba lampu gantung padam. Ruangan gelap sekejap, hanya disiram kilatan monitor detak jantung yang berkedip hijau. Bep, bep, bep. Suaranya tak teratur, seolah jantung pasien sudah tak tahu harus berhenti atau terus berdetak untuk sesuatu yang bukan lagi manusia. Sari terisak pelan, tangannya meraba gagang pintu di belakangnya. Masih terkunci. Tidak ada pegangan lain. Di belakangnya, Dokter Parmin tertawa pelan, tawa bergetar yang lebih mirip lolongan rubuh rumah kosong. Tangannya menunjuk Murni. "Kau dengar mereka, Sari? Mereka menunggumu. Kau satu-satunya jalan. Tak ada bidan lain yang mau, tak ada rahim lain yang kuat." Sari memejamkan mata. Ia teringat masa magang di kampus, waktu pertama melihat darah persalinan. Ia pikir itu darah kehidupan. Tapi di sini, di ruang bersalin ini, darah adalah pintu, pintu yang tak pernah benar-benar ditutup. Tiba-tiba di balik pintu terdengar suara dentuman. Seperti ada yang mengetuk-ngetuk. Suara langkah kecil berlarian di lorong, makin mendekat, makin banyak. Sari membalik badan. Gagang pintu bergetar sendiri. Retak gagang pintu berderit, besi tua itu patah, daun pintu terbuka pelan. Lorong di luar gelap. Cahaya lampu lorong hanya menyorot samar lantai kotor dan dinding penuh coretan nama-nama pasien lama. Di sana, puluhan atau ratusan siluet kecil berdiri. Bayi, balita, wajah pucat, mata kosong, mulut setengah terbuka memamerkan gusi hitam. Mereka berdiri diam, tangan-tangan mungilnya meraih ke dalam ruangan. Tangisan berganti tawa cekikikan, seperti anak-anak bermain peta umpet di kuburan tua. Sari menjerit tanpa suara. Langkahnya mundur, tapi lututnya lemas. Bayi-bayi itu merangkak masuk perlahan, jejak darah menetes di lantai, menempel di ubin seperti tanda perjanjian. Dokter Parmin membuka lengan seolah menyambut anak-anak hilang itu. Di ranjang, Murni tertawa lirih.
Perutnya bolong, asap kelabu makin pekat membentuk wajah-wajah samar, wajah ibu-ibu bersalin yang pernah mati di ranjang besi ini. Sari tak sanggup lagi. Ia merangkak mundur ke sudut ruangan, punggungnya menempel pada rak obat berdebu. Tangannya gemetar memegang pisau bedah. Tapi pisau itu kini tak berarti, karena di hadapannya, ratusan tangan mungil meraih, mencakar, menarik ujung seragamnya. Tangisan berubah jadi mantra. Di telinga Sari, kata-kata mengalir seperti air sungai busuk. Lahirkan kami, lahirkan kami, lahirkan kami. Suara Dokter Parmin memecah isakan itu. Kau yang dipilih, Sari. Rahimmu akan jadi pintu. Kau tak bisa keluar. Kau milik mereka. Sari menjerit, mendorong rak obat. Botol kaca pecah, bau obat campur darah menguar. Tangannya menempel pada dinding, mencoba merangkak berdiri. Tapi cengkeraman tangan-tangan kecil itu makin kuat. Kuku-kuku mungil menancap di kulit betisnya. Darah menetes, menodai lantai yang sudah merah. Di langit-langit, plafon retak runtuh sedikit demi sedikit. Potongan Eternit jatuh ke ranjang bersalin, memercik darah lama. Dari lubang di plafon, wajah pucat perempuan menatap ke bawah. Rambutnya menjuntai, darah menetes dari mulutnya yang sobek lebar. Sari mencoba menutup mata. Nafasnya terputus-putus. Tangan mungil menarik ras seragamnya, membisikkan kata yang sama lagi dan lagi, ibu, ibu, ibu. Tiba-tiba, lampu gantung meledak. Ruangan gelap gulita. Hanya suara tangisan bayi, lolongan murni, dan tawa para Dokter Parmin yang mengisi lorong sunyi. Dalam hitam itu, Sari merasa perutnya hangat. Cairan merembes di antara pahanya. Ia menatap ke bawah, darah. Tapi lebih hangat, lebih kental. Dan di dalam rahimnya, ia merasakan gerakan kecil, seolah ada sesuatu mulai merangkak hidup. Dalam gulita, Dokter Parmin mendekat, napasnya berbau bangkai. Kau milik mereka sekarang. Kau pintu selanjutnya. Sari menjerit, tapi jeritnya hilang di laut tangisan bayi yang menelan sunyi. Di luar, subuh enggan datang. Di ruang bersalin rumah sakit Rawaliar, tidak ada yang benar-benar lahir, dan tidak ada yang benar-benar mati.